Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnawati. Saya adalah salah satu siswi kelas 12 di SMK Madaniyah. Pada mata pelajaran ATP kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan panen dan pasca panen. Pertama adalah panen. Panen adalah pemetikan hasil budidaya sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemanenan, yang pertama adalah kriteria tanaman tersebut sudah siap dipanen. Contohnya seperti tanaman cabai sudah siap dipanen ketika sudah berumur 3 sampai 4 bulan dan warna buahnya pun sudah merah penuh dan ukurannya seragam. Yang kedua adalah alat yang digunakan untuk pemanenan, mau itu alat saat panen ataupun wadah sebagai penampungan hasil panen. Yang ketiga adalah cara pemanenan. Kita harus mengetahui bagaimana tanaman tersebut seharusnya dipanen agar tetap menjaga kualitas dari tanaman tersebut. Yang kedua adalah pasca panen. Pasca panen adalah kegiatan yang harus dilakukan sesegera mungkin setelah kita melakukan pemanenan. Adapun tahapan pasca panen yang pertama adalah pencucian, kemudian pengeringan, kemudian sortasi, grading, dan selanjutnya penimbangan, kemudian packing, labeling, dan yang terakhir adalah quality control. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pencucian. Adapun sedikit pengertian mengenai pencucian sudah saya cantumkan di atas. Pencucian ini bisa dilakukan dengan dua metode, yang pertama manual dan yang kedua menggunakan mesin. Namun yang menggunakan mesin ini tidak bisa diterapkan pada semua jenis sayuran ataupun tanaman lainnya. Contohnya seperti sayuran daun tidak bisa menggunakan mesin, namun pembersihannya bisa menggunakan tangan, yaitu dengan dikucuri air mengalir. Contoh yang menggunakan mesin seperti bumbu dapur jahe, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan mesin pencucian. Yang kedua adalah pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung pada tanaman tersebut. Adapun cara-cara pengeringan, yang pertama bisa menggunakan mesin pengering, yang kedua dijemur menggunakan cahaya matahari langsung, yang ketiga bisa menggunakan kipas. Yang ketiga adalah sortasi. Sortasi ini bertujuan untuk memisahkan antara tanaman yang bagus dan yang tidak bagus. Contohnya sortasi pada tanaman cabai. Tanaman cabai yang warnanya tidak merah penuh itu dipisahkan. Kemudian tanaman yang terkena hama dan penyakit seperti rusak, patah, bolong itu dipisahkan. Yang keempat adalah grading. Grading ini merupakan pengkelasan pada tanaman yang sudah dipanen. Contohnya kelas A itu mempunyai ukuran 30 cm, sedangkan kelas B memiliki ukuran hanya 20 cm, kelas C memiliki ukuran hanya 10 cm. Jadi grading ini sebagai pembeda antara kualitas yang pertama yang paling baik sampai yang terakhir yang tidak baik. Yang kelima adalah penimbangan. Penimbangan ini dilakukan agar kita bisa mengatur berat per pieces produk yang akan kita jual, dan kita mengatur beratnya itu sesuai dengan permintaan pasar. Yang keenam yaitu packing. Packing ini bisa menggunakan berbagai metode. Contohnya bisa kita mewadahi produk yang akan kita jual itu menggunakan styrofoam ataupun hanya plastik. Ketika menggunakan styrofoam, kita bisa membungkusnya kembali menggunakan plastik wrapping. Adapun tanaman lainnya, cara packingnya itu bisa menggunakan berbagai cara. Contohnya buah-buah yang besar itu bisa menggunakan kayu, kemudian kardus ataupun barang-barang yang lain. Yang ketujuh yaitu proses labeling. Labeling ini diberikan sesuai nama perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Ada labeling, kemudian barcode, yang terakhir adalah expired. Itu diterapkan pada setiap produk agar kita mengetahui produk ini bisa bertahan sampai kapan. Yang terakhir yaitu quality control, di mana sebelum dipasarkan produk harus dicek terlebih dahulu, takutnya ada kesalahan ataupun kerusakan pada produk. Itu tadi materi mengenai panen dan pasca panen yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.